فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Pertama kita katakan bahwa punya keturunan merupakan salah satu di antara hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-waluda, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah oleh kalian wanita yang wadud dan walud, dua sifat. Nabi SAW berpesan kepada kaum lelaki untuk menikahi seorang wanita yang memiliki dua sifat dalam hadis ini. Al-wadud, wadud itu bisa diterjemahkan dengan pengasih atau penyayang, atau bisa juga diterjemahkan dengan wanita yang memiliki sifat selalu berusaha mencari kecintaan suami terhadap dirinya. Ini wanita salihah. Ya, artinya wanita yang berusaha melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan syariat, perbuatan, ucapan yang bisa menjadikan suaminya lebih mencintai dia. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, al-walud. Al-walud artinya wanita yang memungkinkan untuk bisa melahirkan keturunan yang banyak. Subur. Kemudian Nabi SAW katakan, "Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah." Karena dengan menikahi wanita-wanita yang memungkinkan memiliki keturunan yang banyak, sesungguhnya aku akan berbangga menjadi seorang nabi yang pengikutnya atau umatnya itu terbanyak daripada nabi-nabi selainku. Jadi salah satu di antara anjuran dalam Islam yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah punya keturunan yang banyak. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bangga kalau umatnya banyak. Ya, bangga kalau umatnya banyak. Namun kadangkala keinginan ini, ya, keinginan yang sangat dicintai oleh Islam untuk memiliki keturunan yang banyak ini, kadangkala terhalang dengan ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya Allah takdirkan pada seorang itu memang punya keturunan, namun di sisi lain Allah takdirkan ia menjadi seorang yang tidak punya keturunan. Ya, dan Allah SWT memiliki hikmah dalam ketentuan-ketentuannya. Artinya seorang hamba memang berusaha untuk punya keturunan, untuk punya anak banyak, akan tapi kalau toh akhir ujungnya adalah Allah sudah menentukan untuknya sesuatu, maka yang ada adalah bersabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana dalam pembahasan kita. Yang punya anak diuji apakah ia bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Yang tak punya anak juga diuji oleh Allah apakah ia bersabar dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Ya. Jadi bisa saja keinginan yang sangat dicintai syariat ini terhalang dengan ketentuan Allah, karena Allah SWT memiliki kehendak yang lainnya pada seorang hamba. Namun ini tidak kemudian membuat seorang hamba berputus asa. Ya. Dia berusaha bagaimana caranya ia punya keturunan. Jika seandainya itu bagian daripada penyakit yang Allah takdirkan, maka bagaimana caranya ia bisa sembuh, ia berobat, dia berusaha dengan meminum mungkin resep yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang itu, mengikuti saran-saran orang yang ahli di bidang itu. Ini berusaha ia lakukan. Kenapa? Karena memiliki keturunan salah satu di antara tujuan Islam dalam mensyariatkan pernikahan. Memiliki keturunan salah satu di antara hal yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Namun kalau seandainya kita sudah berobat, toh Allah juga belum takdirkan untuk kita memiliki keturunan, maka yang ada adalah bersabar atas ketentuan itu. Mungkin inilah yang terbaik bagi kita. Ya, mungkin inilah yang terbaik bagi kita. Jadi kalau dikatakan tidak berusaha, tidak mau berobat dan sebagainya, ini juga hendaknya diingatkan, dinasihati. Ya, diingatkan dan dinasihati. Jangan pasrah. Jangan kemudian pesimis.
Jangan kemudian putus asa. Karena dengan punya keturunan kita berharap punya pahala. Coba para akhwat bayangkan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua keturunan yang banyak dan saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Coba bayangkan, Nabi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini mungkin yang memberi motivasi sebagian pasangan yang sampai saat ini juga belum Allah karuniakan seorang anak dan mungkin masih bermalas-malasan untuk berusaha. Ima dengan doa atau dengan mengikuti saran-saran daripada orang yang ahli di bidangnya. Maka kita sampaikan ini sebagai motivasi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali dari 3 jalan. Shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan, yang diambil manfaat oleh orang lain. Sedekah jariyah, contoh bersedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Maka selama masjid tersebut dipakai, selama lembaga pendidikan itu dipakai untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun ia telah meninggal. Atau ilmu yang diajarkan, yang bermanfaat untuk manusia. Diajarkan sebuah ilmu, kemudian ilmu ini diamalkan. diajarkan sebuah ilmu ini dimanfaatkan oleh manusia, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Yang ketiga, ini sebagai motivasi bagi yang belum punya momongan agar berusaha bagaimana caranya selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dia berusaha. Nabi SAW bersabda, "Awaladin salihin yad'u lahu." Atau ia punya anak saleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Para ulama mengatakan anak saleh mendoakan sebenarnya bukan hanya sekedar doa yang akan sampai kepada orang tuanya, bukan. Akan tapi semua amal anak saleh yang dilakukan olehnya, ayah dan ibunya mendapatkan pahala baik dari amal saleh yang dilakukan oleh anak ini. Coba bayangkan para akhwat, anti punya anak lelaki yang saleh, yang mungkin membaca Al-Quran, mengerjakan salat, ia bersedekah. Ya, maka walaupun kita tidak mungkin saat itu membaca Al-Quran, tapi tatkala anak saleh kita baca Quran, maka pahala baca Quran kita dapat. Tatkala kita meninggal, tentunya kita tidak baca Quran lagi. Tapi anak kita hidup setelah kita mungkin 40 tahun, 50 tahun, hari-hari dia baca Quran. Dia khatamkan Al-Quran, kita sudah berada di kubur kita, maka pahala baca Quran tetap mengalir ke kita. Setelah kita meninggal, kita tidak mungkin sholat lagi, terputus. Maka anak kita hidup 30 tahun, hidup 40 tahun, hidup 50 tahun setelah kita, hari-harinya dia sholat 5 waktu minimal. Selama 40 tahun, maka pahala sholat tetap mengalir untuk kita. Ini motivasi untuk punya keturunan yang saleh dan salehah. Lalu kalau seandainya kita punya satu, pahalanya sudah seperti itu, tergambarkan oleh kita. Bagaimana kalau kita punya 3 anak? Punya 5 anak? Punya 10 anak? Masya Allah. Punya 15 anak? Masya Allah. Berapa banyak pahala yang akan kita dapat? Ini motivasi. Maka bagi pasangan yang mungkin belum Allah anugerahkan keturunan, berusahalah. Tadawaw, kata Nabi. Kalau itu adalah sebuah penyakit, maka berobatlah, kata Nabi SAW. Dan jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bermalas-malasan bahasanya, dengan alasan karena kesibukan dan sebagainya, sebenarnya tidak pas. Kurang tepat. Karena banyak sekali motivasi Islam agar kita punya keturunan. Sebagaimana hadis yang kita telah sebutkan, baik dari sabda Rasulullah SAW, aku sangat berbangga kalau umatku banyak, maupun terputus dari seorang hamba semua amalnya, kecuali dari 3 hal. Yang ketiga adalah anak saleh yang selalu berdoa untuknya. Wallahu ta'ala alam. Nah,